Allahumma arhamna bil Qur'an. Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Kita bicara dulu, apa sih rizki itu? Rizki itu adalah, taruh kita lihat dalam masalah. Rizki itu kullu ma yuntafa'u bih, setiap yang diambil manfaatnya itu disebut rizki. Setiap yang diambil bermanfaat. Dah, itu menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi menurut Mu'tazilah yang disebut rizki itu mayum laku, apa yang dimiliki. Ya, umum mana kalimat tersebut? Umum pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa rizki itu apa yang bermanfaat, apa yang dimanfaatkan olehnya, oleh orang tersebut, baik itu dimiliki maupun tidak. Dengan demikian, ada orang yang tidak memiliki makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, tetapi dia memanfaatkan barang tersebut. Sebaliknya, ada orang yang memiliki tapi tidak bisa mengambil manfaat. Ya, ada yang seperti itu? Banyak. Ada orang gak punya rumah, ya di mana? Tuh, rumah saya di Bintang Alam. Tempatin rumah, bersihan, sapu, nyapu, ngepel, tidur di situ. Waduh, enak, digaji deh. Padahal dia bukan pemiliknya. Pemiliknya di mana? Di luar kota. Dan itu banyak yang terjadi. Di Pila di Cisarua Bogor, banyak tuh ratusan pila. Pemiliknya di mana? Di Jakarta. Datang ke sana 2 minggu, 3 minggu sekali. Sebulan sekali. Kadang-kadang 2 bulan. Siapa yang menikmati rumah pila tersebut? Para penunggunya. Bebas, itu ada kulkasnya, setru akinya, listriknya dibayarin, ada kendaraan motor siapkan, enak weh, digaji lagi. Ya, itu menurut mazhab Syafi'i, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut rezeki kita apa yang dimanfaatkan oleh kita. Nah, rezeki ini kalau dibagi-bagi lagi banyak pembagiannya sih, dari sudut ini dibagi ini, dari sudut ini dibagi sekian. Nah, rezeki apa yang dimanfaatkan oleh kita? Ada yang halal, ada yang haram. Ya, ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal haram karena zatnya, ada yang halal haram karena memperolehnya. Ya kan? Jelas yang haram zatnya, misalnya mengkonsumsi bangkai, mengkonsumsi darah, itu kan halal, haram secara zatnya. Ada yang halal tapi cara memperolehnya haram. Jadi orang yang sehari-hari makan duit hasil korupsi, hasil curang dalam berdagang, hasil rentenir, itu orang mendapatkan rezeki, tapi rezeki yang haram. Ya, secara materi. Nanti ada lagi bagi rezeki, ada materi, ada imateri dulu. Imateri. Nanti kedua. Materi tadi itu, makanan, minuman, apa yang kita manfaatkan itu adalah rezeki. Bagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Ya. Nah, ada juga rezeki itu yang sifatnya imateri. Nah, bagaimana imateri? Imateri itu adalah sesuatu hal yang masuk ke dalam hati kita. Apa itu? Ilmu. Ilmu pengetahuan itu adalah rizki. Bahkan rizki yang paling utama daripada rizki makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat ini. Nah, kenapa? Tadi saya sudah sampaikan dalam hikam, nyambungnya hikam. Kita ini nggak ada artinya apa-apa kalau kita tidak diberi
ilmu. Kita hanya tumpukan daging, tumpukan tulang, tumpukan darah kalau kita tidak diberi rezeki ilmu. Ya, paham? Jadi ada rizki zohir, ada rizki batin. Rizki zohir, rizki yang materi. Ada rizki batin disebut immateri, ilmu pengetahuan. Itu rizki. Makanya Robbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu. Nah, dibagi lagi, ada orang yang rizki zohir batinnya banyak. Pengen ya? Pengen, oh nya kudu pengen, kudu gitu tuh. Rizki zohirnya makanan tiap saji, hayang bakakak, pangang ayam kampung datang, ayam ini datang. Itu rizki apa? Rizki zohirnya banyak, rizki batinnya juga banyak. Oh pinter tuh, banyak kiai-kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kiai Lirboyo, Kiai Jombang, tanahnya sawahnya hektaran, santrinya puluhan ribu, kekayaan melimpah ruah. Duh, diberi rezeki nanti zohiran wa batinan. Ada orang diberi rezeki zohiron saja, zohir saja, secara harta melimpah ruah. Ketika butuh makanan langsung dapat makanan, butuh pakaian tinggal beli, butuh rumah tinggal, kendaraan tinggal ganti. Tapi rezeki batinnya nggak ada, ya, nggak sempat untuk dengar tausiah, nggak sempat mendengarkan pendapat antara ceramah tausiah ulama, mau itu nggak pernah masuk ke telinganya. Yang dipikirkan oleh dia adalah bagaimana rizki zohir ini bisa bertambah sebanyak-banyaknya. Tidak pernah memikirkan rizki batin. Ada sebaliknya, ada orang yang kaya secara rizki batin, tapi miskin secara rizki zohir. Kemana-mana nojer ya punten. Kendaraan, kadang-kadang jalan kaki, tapi hatena ilmuna masya Allah banyak. Ilmu tauhidna nancep, ilmu batina subur di terame, zikrullah na jalan terus, connect dengan Allah. Ya, rezeki batin tahan dulu sangsara manaon. Nggak ada rezeki zohir, nggak ada rezeki batin. Kerma miskin bodoh dihirup teh, ampun teh, hirup nih. Aduh, ulah sampai, jangan sampai kita masuk ke dalam orang yang tidak mendapatkan rezeki zohiron wa batinan. Kita kejar terus rezeki zohiron wa batinan, dan itu adalah orang yang harus kesengsem. Kata Nabi, la hasada, jangan tergiur kecuali kepada dua orang ini. Siapa? Satu, rojulun yu'ti malan pasallatahu fi haqqihi, orang yang diberi harta berlimpah ruah, kemudian orang itu gunakan hartanya di jalan Allah. Itu orang yang diberi rezeki zohiron. Yang kedua, rajulun yu'tillahu hikmatan faqadha biha wa yu'allimu biha, orang yang diberi hikmah, ilmu pengetahuan, kemudian dia memutuskan kehidupannya dengan ilmu tersebut. Itu rezeki batinan eta nu kudu kasangserma kadinya tah hayang kos kitu. Berarti itu orang yang punya rezeki zohiron wa batinan. Ya. Nah, sekarang Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita berupa rezeki zohiron wa batinan. Dan dia menjadi sumbernya rezeki, baik rezeki zohir maupun batin. Berarti yang memberikan makan minum kepada kita, pakaian kepada kita, tempat yang kepada kita, hakikatnya Allah. Termasuk yang memberikan ilmu kepada kita pun Allah. Ya. Nah, makanya Allah disebut Ar-Razzaq, dia maha pemberi rizki. Nah, Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki dengan jatah masing-masing. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membagi rezeki itu 4.
Satu, ada rizki madmun, rizki yang dijamin. Dua, rizkun mamluk, rizki yang dimiliki. Yang ketiga, rizkun maksum, yang dibagi. Yang keempat, rizkun mau'udun. Yang pertama, rizkun madmun, rizki yang dijamin. Bagaimana rizki yang dijamin itu? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini dijamin rizkinya oleh Allah. Sampai kapan Allah menjamin rizki manusia? Selagi manusia hidup. Kalau manusia itu masih hidup, berarti stok rizkinya belum habis. Kalau manusia itu meninggal, berarti stok rizkinya habis. Ingat, Allah tuh memberikan jatah kepada kita bukan masalah apa aja, umur, tapi termasuk rezeki kita. Makanya saya berani mengatakan tidak akan meninggal dunia orang itu kalau rezekinya masih ada. Dan orang yang meninggal dunia adalah stok rezekinya sudah habis. Itu rezeki madmun. Jadi sudah dijamin kita oleh Allah. Sesuai dengan apa? Kadar kemampuan hidup kita. Apalagi kita disuruh ibadah oleh Allah, maka Allah menjamin rezeki kita. Nah, narjukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Yang kedua, rizkun maksumun, rezeki yang sudah dibagi. Nah, tadi Allah yang menjamin, terus Allah juga yang bagi rezeki tersebut. Oleh karena yang rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah, maka sampai kapanpun kita tidak akan makan rezeki orang. Jadi jangan khawatir rezeki kita dimakan orang dan kita tidak akan makan rezeki orang. Sekalipun orang itu terdekat dengan kita, istri kita, misalnya nih kita minum kopi bersama dengan istri. Berapa air yang ada di sini? 300 mili. Allah sudah membagi 300 mili itu 100 mili untuk istri, 200 mili untuk suami. Gak mungkin istri akan lebih daripada 200 mili. Tidak akan. Suami pun tidak akan juga makan itu. Kita makan sepiring berdua dengan istri. Berapa biji nasi yang ada di piring tersebut tidak akan termakan oleh kita kalau dia sudah menjadi maksum bagian untuk istri. Begitupun apa yang menjadi jatah kita gak mungkin dimakan istri. Kenapa kita mesti khawatir kalau rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah? Apa yang di rumah kita belum tentu jadi rezeki kita. Bisa jadi rezeki istri, bisa jadi rezeki anak, bisa jadi rezeki orang lain, karena itu memang maksum bagian bagi orang lain. Jadi jangan sedih kalau bapak-bapak beli martabak 2, martabak keju, martabak asin, datang ke rumah ada 5 tamu. Aduh, kelihatannya bapak disuguhkan beak eta. Ini bagian dia. Jadi nggak akan mungkin kita makan rezeki orang lain. Ya, yang ketiga, rizkun mamluk, yang dimiliki. Motor mamluk tah. Beras yang dimiliki oleh kita. Ya. Yang terakhir, rizkun mau'ud, rizki yang dijanjikan. Dia akan datang kepada kita kalau kita mau dijanji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Wa yarzuqhu min yaj'al makhraja, Allah jadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepada yang tidak diduga. Ya. Itu mau dijanjikan. Sok gerak. Noni man aroda ayyubsata lahu fi rizqih. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsalu fi asarih, dan ingin dipanjangkan man aroda ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalu fi asari, dan ingin dipanjangkan umurnya, paliyasir rahimau. Tuh janji, sok silaturahim.
Jadi seolah-olah Allah menjanjikan kepada kita rizki itu akan bertambah kalau kita sering silaturahim. Itu rizki mau'ud yang dijanjikan oleh Allah. Dah, itulah ar-rojak. Jadi kesimpulannya Allah yang memberikan rizki, baik rizki zahiron wabatinan. Ada orang yang banyak rizki zahir batinan, ada orang yang tidak memiliki rizki zahiron wabatinan secara banyak. Nah sekarang apa yang harus kita teladani dari nama Ar-Razzaq? Yang harus kita teladani dari nama Ar-Razzaq menurut Imam Ghazali dua. Satu, kita harus mengenal hakikat sifat rizki itu hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali hanya Allah. Tekadkan oleh kita. Ya. Jadi makna Razzaq itu gimana tadi? Apa yang harus kita teladani dari nama Ar-Razzaq? Yaitu kita mengenal hakikat nama Ar-Razzaq tadi. Oleh karena itu, siapa tadi hakikatnya yang layak untuk mendapatkan Ar-Razzaq itu? Adalah Allah. Oleh karena Allah lah yang memberikan rizki kepada kita, maka kita tidak boleh minta rizki sama selain Allah. Tidak boleh bersandar kepada selain Allah, karena dia yang menjadi gudangnya apa? Gudangnya rizki. Ada ijazah, sok silahkan mau dilaksanakan. Minta kepada Allah dengan banyak berdoa, dengan banyak baca sholawat. Allahumma inni as'aluka min khajaini rahmatika. Baca tiap pada asar 3 kali. Gak begitu besar. Allahumma inni as'aluka min khajaini rahmatika. 3 kali sholat asar. Insyaallah jembar rezeki. Baca sholawat, banyakin baca sholawat, sholawat Jibril. Ya. Nah, sekalipun kita berdoa meminta kepada Allah, ya, itu tetap yang memberikan rezeki adalah Allah. Toh sekali lagi, yang pertama apa tadi? Meneladani nama Ar-Razzaq adalah kita mengenal bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah. Oleh karena itu kita bersandar kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah. Yang kedua, ya, kita bisa menteladani nama Allah Ar-Razzaq kalau kita bisa menjadi fasilitator rizki Allah, yang zohir maupun yang batin. Contoh yang zohir, kita diberikan harta oleh Allah, kemudian kita salurkan zakatnya, kemudian kita salurkan sodakohnya, maka kita sudah menteladani nama Allah Ar-Razzaq. Kita diberi ilmu oleh Allah, ilmu itu kita bagi-bagi kepada orang lain, maka kita sudah disebut menteladani nama Allah Ar-Razzaq. Sok silakan ulah ngaran wungkul punten ya. Ngaran sasi. Jadi lamun ngaran Abdur Razzaq teh bukan hanya banyak rizki. Nama Abdur Razzaq itu harus menjadi fasilitator rizki Allah. Saya punya harta, saya punya ilmu, nah, ya, gitu. Sebab kata Nabi, al-khazinul amin, orang yang menjadi penjaga harta, orang yang menjadi penjaga harta terpercaya untuk memberikan harta tersebut kepada mustahiknya, sama dia dengan mustahik. Itu hadis Nabi. Jadi gini, kalau kita diamani orang, Pak Pras, Mas Pras, mau enggak Mas Pras sekarang saya angkat untuk menjadi bendahara RT. Terus uang yang terkumpul dari RT tiap bulan berikan kepada para mustahiknya. Per kepala sekian ratus ribu. Jenengan walaupun tidak ngasih, jenengan sama dengan orang yang ngasih. Ngerti nggak? Itu sebagai fasilitator. Begitupun kita menjadi menteladani nama Allah Ar-Razzaq kalau kita menjadi fasilitator rezeki. Bagaimana menjadi fasilitator rezeki teh? Wa mimma razaqnahum yunfikun.
Terus yang kedua, ketika punya ilmu, berikan ilmu itu pada orang lain. Berarti kita menteladani nama Allah Ar-Razzaq. Ya, itu tangke jadi marjuk. Marjuk teh yang diberi rezeki sok gitu. Menteladani nama Allah mah. Ya, jadi kita menjadi gudang orang lain. Orang lain datang kebutuhan, sabaraha. Butuh naon? Ini Pak Ais. Tuh. Mana rekeningna? Seret, tunggu transfer kayak sejam deh. Menjadi itu. Ya. Jadi tiru teladani Allah tak rojak teh. Ya. Dan itu tidak akan kehabisan apa yang kita berikan kepada orang lain. Dia akan mengalir kepada kita. Ya. Akan mengalir terus dan tidak akan rugi. Ya, itulah. Jadi nama Ar-Razzaq itu apa? Nama Ar-Razzaq, menteri nama Ar-Razzaq. Para hadirin rahimakumullah, saya berencana minggu depan ini mudah-mudahan sih jadi ya, Mas Oli ya, nanya-nanya. Jadi minggu depan insya Allah pengajian akan, kalau selesai ini dari udah lama, ada 2-3 minggu ya, hampir 3 minggu lagi menggarap bikin tenda. Jadi keinginan saya supaya ini semua bisa tertampung gitu, diusahakan saya lagi bikin tenda. Berapa lokal ya Mas? 2 ya? 1 lokal? 2 lokal. Jadi 2 lokal dulu dipakai, yang sudah selesai ya digunakan. Sekemampuan saya, bukan saya gitu ya, sekemampuan lembaga Al-Musli di sini bikin tenda. Nanti ngaji itu di luar sana, nanti di depan depan asrama putri, supaya bapak-bapak punten ya bisa bebas lah, ada artian ya bisa ngerokok gitu, nggak apa-apa, tenan sok ya. Kemudian parkir mobil, motor mungkin nanti tidak di sini, besok ke sana depan rumah saya di situ boleh ya. Mobil bisa di sini, mobil ya, satpa banser ada yang jaga, santri ada yang jaga, insyaallah keamanan akan dijaga. Jadi nanti ke sana. Nah nanti gimana nih, ternyata tendanya kurang, ya mangga ya mah mau dipikirkan silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Nah pikirkan cara kurang kene tendana nya tuh sok kumaha we carana eta mah ya, gimana caranya nanti. Jadi supaya tidak ada yang ini berceceran di sini di luar di jadi nggak fokus gitu ya. Nah itu saja. Nah, nanti kita berusaha ke sana, pindah ke sana. Ini pakai anak-anak untuk acara ya, mudah-mudahan ya pengajian ini bisa lebih bermanfaat lah bagi orang banyak. Di samping ada live, kita berusaha untuk ngaji seoptimal mungkin. Itu banyak. Jadi kalau besok datang, kalau sudah tersedia, kalau belum ya di sini lagi. Tapi kalau sudah siap, ya pindah ke sana supaya lebih luas lagi. Sekian, Allah alam bisa. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafiina ala Muhammad wa sallim ala ashabi rasul ajmain hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma aftah ala masalli salatan tunjina bi wa taqdirna biha jami'a ya tahhirna biha ya Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ansur wa nawwir qulubana bi nuurika wa tamshim. Yashir umurana min umuri dunya wal akhirah, hasil maqasidana wa qina marzuqna rizqan halalan thayyiban zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna minal murtazikin munfiqin was-sabirin was-sadiqin wal 'amilin wal 'alimin wal 'amilin. Sallallahu Muhammadin wa subhana rabbika rabbil izzati wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalian